Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalinda Anabel Putri Afandi, nomor absen 14. Hai, perkenalkan nama saya Tasya Bedizaniafa, absen 32 dari 11 PS2. Saya Cynthia Dewi, absen 30. Perkenalkan, saya Nadila Desiana dari kelas IPS 2, nomor absen 25. Perkenalkan, saya Muhammad Jidan Ibrahim dari 11 IPS 2. Mantap. Dan ini adalah Arjuna Sanggawi Sahasika, nomor absen 5. Oke, mari kita masuk ke dalam bagian pertama, yakni latar belakang dari terdirinya Mesir itu sendiri. Pada awalnya, Mesir dikuasai oleh orang-orang Mamluk. Nah, siapa sih orang-orang Mamluk ini? Nah, orang-orang Mamluk ini merupakan budak dari Anatolia. Nah, setelah Anatolia ini melemah, mereka pun diangkat menjadi pasukan di dinasti Ayyubiyah. Ketika dinasti Ayyubiyah ini mulai melemah, maka orang-orang Mamluk ini pun menjelma menjadi kekuasaan politik terbesar pada saat itu. Dan mereka pun dapat dikatakan menjadi penguasa daerah Mesir dan juga daerah-daerah di sekitarnya. Dan dalam merebutkan daerah Mesir, kaum Mamluk itu berperang melawan kaum Ottoman yang dipimpin oleh Selim I. The sources are also conflicted about the number of troops. The Mamluks had anywhere from 20 to 50,000 soldiers, while Selim had between 30 and 60,000. The Mamluks had a limited amount of gunpowder weapons and no artillery, but their heavy horsemen were of the highest quality and were undefeated in the field. The sides met at a place called Majdabik on the 24th of August. Akhirnya Ottoman pun berhasil memenangkan perang, dan Mesir pun akhirnya dikuasai oleh Ottoman di bawah Selim I. Gubernur pertamanya merupakan seorang dari golongan Mamluk. Sedangkan untuk penguasa-penguasa di tingkat provinsi kebanyakan diserahkan kepada para bangsawan atau emir dan tuan tanah atau kepala suku yang bernama bey. Nah, sejak abad ke-17, Ottoman ini mulai mengalami kemunduran yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan di daerah Mesir. Para emir, bey, yang para penguasa-penguasa golongan Mamluk tersebut menuntut otonomi dan kebebasan yang jauh lebih besar. Sedangkan gubernur tidak sanggup untuk menegakkan wibawanya. Nah, di tengah kekacauan itu, di negara lain atau di bagian lain yaitu Eropa, atau lebih tepatnya di Prancis, orang-orang tuh sangat mengeluhkan Mesir sebagai the cradle of civilization atau pusat timbulnya peradaban. Dan mereka tuh menginginkan supaya Mesir bisa ditaklukkan dan dijajah oleh Perancis. Nah, Napoleon Bonaparte pun akhirnya memutuskan untuk melakukan ekspansi ke Mesir yang berujung dengan terjadinya dua perang besar. Yaitu yang pertama ada perang piramida atau pertempuran piramida atau Battle of the Pyramids, dan yang kedua adalah pertempuran Sungai Nil atau Battle of the Nile. Nah, untuk pertempuran piramida itu sendiri terjadi pada tanggal 21 Juli 1798 di dekat desa Mbabe. Nah, kenapa dinamakan pertempuran piramida? Dikarenakan lokasinya itu dekat sekali dengan piramida Giza yang tampak 9 mil jauhnya di latar belakang. Nah, perang ini merupakan perang pertama di mana Napoleon itu secara pribadi menggunakan taktik perang, yaitu perang taktik formasi persegi. Nah, kaum Mamluk yang pada saat itu masih ketinggalan zaman dalam formasi perang, dalam artileri, sangat tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk bisa mengalahkan Prancis. Nah, kavaleri pasukan kuda milik Mamluk itu tidak bisa menahan formasi persegi Prancis yang menggunakan peluru dan juga meriam. Pertempuran ini pun dimenangkan seluruhnya oleh Prancis di bawah pimpinan dari Napoleon. Adalah pertempuran Sungai Nil yang terjadi pada tanggal 1 hingga 3 Agustus 1798 di Teluk Abu Qir, di mana terjadi pertempuran antara the British Royal Navy dengan the Navy of the French Republic. Pertempuran ini merupakan klimaks dari ekspansi singkat yang dilakukan oleh Napoleon, di mana armada Prancis berhasil dikejar oleh armada Inggris.
Armada Inggris dipimpin oleh seorang laksamana muda yang bernama Sir Horatio Nelson yang sangat pandai dan piawai dalam taktik berperang dalam armada laut. Pertempuran ini juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan Napoleon itu untuk gagal dalam menguasai Mesir dan memutuskan untuk kembali ke Perancis. Oke, saya bakal lanjutin yang tadi Kalinda bilang di terakhir. Napoleon meninggalkan Mesir. Dan setelah Prancis meninggalkan Mesir, kondisi Mesir itu tak terkendali, teman-teman. Kekuatan kaum Mamluk telah melemah. Melemah sih, tapi belum hancur. Dan kaum Ottoman masih berusaha untuk merebut kekuasaan yang mutlak. Di tengah kekacauannya nih, kondisi yang tidak stabil lah, timbullah satu orang ini. Seorang tokoh, namanya adalah Muhammad Ali Pasha. Yang dengan pasukan loyalnya, dia tuh kerja sama kedua belah pihak untuk memperoleh kekuatan. Namun menurut Muhammad Ali Pasha ini, kaum Mamluk masih masih menjadi suatu ancaman yang besar bagi kekuasaannya. Karena ya kaum Mamluk mereka telah menguasai Mesir selama lebih dari 600 tahun. Oleh sebab itu, teman-teman, Muhammad Ali Pasha akhirnya dia bertindak. Tindakannya adalah ngumpulin para pemimpin di Cairo Citadel untuk merayakan anaknya nih, namanya Tusun Pasha, yang bakal mimpin ekspedisi militer ke Arabia. Tapi setelah dikumpulkan, para prajurit Muhammad Ali malah mengepung dan membunuh mereka semua. Itu singkatnya, teman-teman. Si Muhammad Ali Pasha nih sepak-sepik bisa gitu. Dengan demikian berakhirlah 6 abad kekuasaan Mamluk di Mesir gitu. Muhammad Ali Pasha tercatat sebagai pendiri Mesir modern dikarenakan usahanya dalam merintis modernisasi di Mesir. Muhammad Ali dan keturunannya dikenal sebagai dinasti Muhammad Ali, berhasil melakukan modernisasi Mesir. Jadi, berhasil gitu kan. Nah, modernisasi itu tercermin dari 3 hal berikut ini. Lanjut. Pertama, infrastruktur modern. Ismail Pasha, seorang lulusan Prancis, menyewa ahli-ahli Eropa dari Amerika dalam rangka untuk mempercepat pembangunan dan reformasi. Ismail juga mereformasi adat istiadat yang dianggap kolot, memajukan perdagangan, serta memperluas kota Kairo. Yang kedua adalah reformasi politik. Militer Mesir nyaris menaklukkan Istanbul pada tahun 1833, namun tidak dilakukan karena adanya konsesi dari Sultan Ottoman, yaitu yang pertama, jabatan gubernur Adana dan Suriah merupakan hak Muhammad Ali dan keturunannya, dan yang kedua, Ottoman menjamin keamanan pasukan Ali saat kembali ke Mesir. Namun, pada 1840, Mesir dipaksa oleh Inggris untuk menandatangani traktat yang menyepakati dikembalikannya Adana dan Suriah kepada Ottoman. Selanjutnya yang ketiga ada pembangunan terusan Suez. Pada 1833, para kelompok insinyur dari Prancis membujuk Ali untuk membangun terusan Suez. Namun Ali tidak tertarik. Akhirnya pada 1854, bawah Muhammad Said Pasha, putra keempat Muhammad Ali, pembangunan ini diteruskan dimulai secara resmi pada tanggal 25 April 1859. Selanjutnya, kebangkrutan dan kemunduran Mesir. Dana untuk berbagai proyek modernisasi Mesir ternyata berasal dari pinjaman luar negeri, seperti Inggris dan Perancis. Ambisi yang tinggi untuk modernisasi tidak diimbangi dengan kemampuan tata kelola yang baik, sehingga membuat Mesir tidak sanggup untuk membayarnya. Kemudian, untuk mencegah kebangkrutan, Ismail Pasha menjual sebagian besar saham terusan Suez kepada Inggris. Selanjutnya, Inggris pun mengutus Stephen Cave untuk meneliti hal-hal yang berhubungan dengan keuangan Mesir. Separuh penghasilan negara berada di bawah pengawasan panitia internasional yang disebut Caisse de la Dette Publique atau The Commission of the Public Debt. Kedua, Mesir dijadikan kerajaan konstitusional dengan seorang Inggris bernama Charles Wilson.
sebagai Menteri Keuangan dan seorang Prancis Marcus de Bligre sebagai Menteri Pekerja Umum. Bentuk campur tangan yang berlebihan ini dilawan oleh Ismail Pasha. Ia menyabotase pelaksanaan peraturan yang telah disusun oleh para menteri asing dalam kabinetnya. Alhasil, Ismail diganti dengan putranya Mutwifik Pasha. Nah, selanjutnya ada pan-Islamisme berdirinya di atas dua prinsip utama, yaitu satu, negara-negara Islam harus menolak pengaruh Barat yang dianggap lebih membawa mudarat daripada kebaikan, dan sebaliknya harus menemukan kemurnian Islam. Yang kedua, gerakan kembali kekuatan kemurnian Islam harus sejalan dengan persatuan seluruh negeri Islam di bawah sebuah negara Islam. Selanjutnya, di sini ada Jama' Afghani, gerakan pan-Islamisme yang dipimpinnya mendapat dukungan besar terutama saat krisis keuangan. Ia dibuang ke India oleh pemerintah pada 1879. Timbulnya nasionalisme, munculnya kolonel Ahmad Arabi yang berkomitmen untuk membebaskan Mesir dari semua pengaruh asing. Dikenal sebagai tokoh pencetus nasionalisme Mesir. Awalnya dipicu dengan ketidakpuasan tentara pribumi terhadap praktik diskriminasi dalam angkatan bersenjata. Selanjutnya di sini ada Mesir untuk orang Mesir. Satu, bahasa Arab menjadi satu-satunya bahasa resmi pemerintahan. Kedua, Arabi yang telah diangkat menjadi Menteri Urusan Perang ditangkap oleh Inggris dan Perancis di Alexandria. Ketiga, ia diasingkan ke Sri Lanka pada September 1882. Nah, di sini ada Kongres Nasional 7 Desember 1907 diselenggarakan dengan tujuan membangun Mesir secara liberal untuk mencapai kemerdekaan penuh dari Inggris. Setelah mengalahkan Ottoman pada Perang Dunia Pertama, Inggris pun menyatakan bahwa kekuasaan Ottoman terhadap Mesir telah dihapuskan dan Mesir di bawah protektorat Inggris. Dan Zaghloul mendirikan Partai Al-Wafd Al-Misri atau Wafd di Kairo yang secara etimologis memiliki arti delegasi Mesir. Namun, Inggris menolak kehadiran delegasi Mesir ini, yang menyebabkan para anggota Wafd melancarkan protes keras di Kairo. Zaghloul dan beberapa koleganya ditangkap dan diasingkan ke Malta, yang memicu gelombang protes dan demonstrasi di seluruh Mesir dengan satu tujuan utama, yaitu mengusir semua pengaruh asing. Inggris pun akhirnya terpaksa untuk mengeluarkan deklarasi unilateral atau sepihak pada 28 Februari 1922 yang memiliki isi sebagai berikut. Yang pertama, Inggris menyatakan mendukung kemerdekaan bagi Mesir. Yang kedua, Inggris menghapus status protektorat atas Mesir. Yang ketiga, pasukan Inggris tetap dipertahankan di Mesir demi menjaga kepentingan Inggris di wilayah itu, terutama terusan Suez. Dan yang keempat, meskipun telah merdeka, Inggris tetap menguasai hubungan luar negeri, komunikasi, militer, dan sudah. Mesir pun merdeka pada tanggal 28 Februari 1922 dan Fuad I menjadi Raja Mesir. Akhirnya dikirim delegasi ke London untuk menormalisasikan hubungan antara keduanya. Dan hasil dari perundingan tersebut adalah yang pertama, Inggris akan mengurangi secara perlahan-lahan jumlah pasukannya di Mesir sampai angkatan bersenjata Mesir kuat. Dan yang kedua, apabila angkatan Mesir sudah kuat, maka pasukan Inggris hanya akan dibatasi di terusan Suez saja. Kebakaran Kairo 25 Januari 1952. Sentimen anti-Inggris semakin menguat selama Perang Dunia Kedua. Dengan semakin populernya organisasi keagama anti-Barat, Ikhwanul Muslimin. Puncaknya terjadi pada Januari 1952. Ketika pasukan Inggris menghadapi serangan para milisi di Ismailia dan menewaskan 46 anggota milisi. Pada hari setelahnya, Kairo dilanda kerusuhan yang diwarnai pembakaran gedung-gedung serta bisnis asing. Selanjutnya ada Gamal Abdel Nasser. Pada 22 Juli 1952, sekelompok perwira di bawah pemimpinan Gamal Abdel Nasser melakukan kudeta tak berdarah dan menurunkan Raja Farouk I dari takhta. Monarki secara resmi dihapus dari Republik Mesir, dideklarasikan.
Muhammad Naguib pun diresmikan sebagai presiden pertama. Akan tetapi, tak lama setelah menjabat, ia mengundurkan diri dan digantikan oleh Gamal Abdel Nasser. Kebijakan-kebijakan Abdul Nasser yang dikenal adalah: 1. Bersikap netral dalam Perang Dingin. 2. Bersama beberapa pemimpin Asia sampai Afrika lain mendirikan gerakan non-blok. Yang ketiga, menasionalisasi terusan Suez.